Oke, kita memasuki materi sesi berikutnya, yaitu sesi untuk mengenal lebih dalam mengenai Pro Tools. Ya. Nah, pada saat kalian pertama kali menginstal atau pada saat selesai menginstal pertama kalinya, Anda akan menemui sebuah eh, pernyataan sebagai berikut, di mana kalian harus sign in terlebih dahulu mengenai Avid account. Kalian telah membuat Avid account yang tadi kalian sudah buat, ada di situ. Nah, kalian login. Setelah kalian login, nanti pertama kali ada pernyataan bahwa welcome to the Pro Tools first, ya kan? Nanti kalian disuruh untuk membuat sebuah dan menentukan sebuah device mana saja yang akan menjadi input dan output, atau yang ke bahasa di sininya disebut playback engine. Jadi kalian itu nanti disuruh menentukan nanti inputnya pakai apa, outputnya pakai apa. Nah, inisialisasi input output nanti bentuknya seperti ini. Inputnya biasanya mikrofon, yaitu mikrofon yang embedded dari laptop Anda masing-masing, atau kalian kalau punya headset yang sudah ada mikrofonnya, kalian nanti bisa pilih asal headset sama mikrofonnya sudah dipasang terlebih dahulu sebelum menjalankan Pro Tools. Output device ini umumnya speaker, tapi kalau kalian sudah pakai headset, kalian juga bisa memilih headset sebagai speakernya. Lalu default ini speakernya ya sudah biarkan seperti ini. Sample rate-nya itu umumnya 44,1 kHz. Lalu di sini Optimize Engine berarti hardware Anda akan berfokus untuk apa? Untuk recording atau untuk memuat ulang atau memuat musik ulang seperti itu ya. Nah, di sini nanti akan muncul, ya kan, kalau setelah kalian login, nanti login Anda akan muncul di sebelah atas. Nah, ini karena kita menggunakan Pro Tools First yang free, nah, ya dari Pro Tools sendiri akan ada pembatasan, yaitu pembatasan jumlah project. Jadi kalau selama ini kalian pakai Pro Tools tanpa ada pembatasan project, kalau di sini nantinya kalian ada pembatasan project, yaitu berupa 3 maksimum project yang ada di sini. Nah, pada saat kalian buat project, ada 2 mekanisme kalian bisa mulai dari from scratch, yaitu kalian uncentang ini template di uncentang, berarti kan kalian tidak milih template apapun, atau kalian memulai template baru, memulai dari template yang sudah ada. Contohnya misalkan kalian kepengen musik jazz, ya kalian bisa genre jazz itu gimana, kalian bisa jadi pelajar di sini ya, musik jazz itu bagaimana dan lain-lain. Ini satu contoh untuk Pro Tools First yang kalian bikin dari nol atau from scratch dari nol. Jadi kalian bikin namanya perkenalan, lalu kalian buat new tanpa memilih template, maka akan kosong seperti ini. Ini adalah tampilan user interface dari Pro Tools ya, yang Pro Tools First ini. Jadi hampir mirip seperti Pro Tools umumnya. Dimana kalau kalian sebaliknya, kalau kalian memilih yang ada templatenya, otomatis akan dibuatkan, misalkan ini saya pilih jazz ini, edit jazz ini ya, berarti kan kelihatan saya pakai templatenya jazz. Jadi dia sudah membuat sebuah expand to yang ini adalah biramanya jazz. Jadi kalian tinggal melengkapi dengan, nah ini dia otomatis kalau jazz itu sudah punya template. Biasanya kalau drumnya bentuknya jazzy, maka dia memiliki bass dan biasanya diiringi oleh sebuah piano. Tapi nanti kalau kalian pilih pop, nanti ini akan beda, drumnya juga akan stylenya beda, nanti alat musik yang di sini pun berbeda. Kalian bisa coba-coba. Tapi karena itu 3, nah itu nanti ada limitasinya. Nanti kita pelajari di belakang bagaimana cara tanda kutip membuat kalian bisa berbagai macam project. Tapi resikonya kalian harus delete project yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Lalu nah ini ada berbagai macam keterangan layar yang pada Pro Tools yang tadi kita sudah lihat. Yang pertama kali yang sebelah kiri ini adalah bagian track, list of track. Jadi di sini hampir sama seperti yang Pro Tools yang kalian pernah coba di lab, yaitu ada tracknya. Di sini kelihatan bahwa ada track musiknya yaitu 3. Lalu di sini ada audio, import audio lain. Lalu di sini ada tambahan-tambahan lain, ini terkait dengan efek-efek lain. Ya. Jadi kalian ini nanti bisa, kalian kan belajar untuk di digital audio 1 kan kalian belajar hanya fokus ke sini sama import ke audio. Nah,
Ada juga keterangan UI tampilan berikutnya, yaitu bentuk tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan waktu time. Nanti di sini berdasarkan jumlah ketukannya atau berdasarkan jumlah detiknya. Kalian nanti bisa edit-edit. Layer-layer ini kan sama seperti layer pada saat kalian belajar Pro Tools pada umumnya, yaitu ini pertama kali adalah layer drum, yang kedua layer bass, yang ketiga organ. Ini berdasarkan, ini pop ya, ini stylenya pop, berarti drum, bass, sama organ. Terus ini pilih expand to ya, seperti biasa kemarin kalian pilih expand to, nanti pilih-pilih seperti itu. Kalian bisa mute, kalian bisa rekam secara live dan lain sebagainya. Nah, yang bagian atasnya di sini terdiri atas interface control dari project, yang bisa terdiri atas zoom in zoom out dari ticknya tadi, panjangnya tadi kalian bisa zoom in zoom out. Lalu kalian bisa potong juga, kalian bisa edit. Edit ini definisinya adalah kalau bentuknya tick kalian bisa tambahi, oh saya mau main atau saya mau menekan di mana do re mi fa solnya. Lalu kalian di sini pun jamnya itu bisa diganti mau pakai detik ataupun pakai ketukan. Kalau saran saya, kalau Anda memang suka peka terhadap musik sesuai dengan yang pernah saya utarakan di kelas digital audio KP yang key, yang jam 1, itu mainnya pakai ketukan 4/4. Jadi kalian bisa lihat ini bar ke 1, ini ketukannya 1 2 3 4 1 2 3 4 dan lain sebagainya. Lalu yang bagian sini juga sama, ini adalah play. Kalau pakai Pro Tools itu kan juga sama play, tombolnya warnanya sama. Atau kalian kalau mau pakai keyboard, kalian bisa pakai space, nanti otomatis menekan tombol play. Kalau di sini tekan untuk tombol record, di sini untuk men-stop lagu atau instrumennya secara keseluruhan ya tentunya. Lalu menu pada Pro Tools yang sering kalian gunakan pastinya bagian ini. Untuk sementara ini kan kalian bagian ini new track, nanti kurang lebih sama, nanti akan menghasilkan track yang sebanyak ini. Nah, itu caranya dari new track. Lalu ada mixer panel. Nah, ini mungkin kan kalian akan belajar lebih dalam di kuliah lain, tetapi digital audio kita memperkenalkan bahwa di sini tuh ada mixernya. Di Pro Tools itu juga punya mixernya. Jadi masing-masing track, ini kan track 1, betul ya, track 2, ini track 3, track 4, track 5, track 6 dan lain sebagainya, kita bisa atur supaya andai kata oh suaranya dia terlalu keras gitu kan ya, sehingga kita bisa kurangi dan lain-lain. Lalu untuk terkait dengan MIDI ya kan, bagaimana cara insertnya mirip ya kan, kalian klik di sini lalu milih instrumen, nanti oh ya maaf ini nggak kelihatan, nanti ini pilih expand to. Nanti di sini expand to modelnya sama seperti itu, kalian bisa edit-edit di sebelah sini. Dan ini style musiknya hanya sebatas sekian, sehingga kalian bisa custom berdasarkan kombinasi, berdasarkan yang sudah ada dulu saja, tidak apa-apa. Lalu kalau kalian mau ngedit MIDI-nya, kalian bisa menggunakan Open MIDI Editor dan Open MIDI Event List. Kalian bisa menggunakan itu. Kalau di bagian sini kelihatannya tidak ada yang pakai not balok ya. Kalau biasanya not balok kan ada 3 pilihan di sini. Jadi kalian gunakan MIDI editor yang kurang lebih hampir sama seperti yang di kelas, yaitu nanti ada bentuk notasi not yang mana bentuknya seperti piano, do re mi fa sol la si do. Kalian kalau ingin menambahkan sesuatu nada, tinggal kalian tekan pensil. Yang bagian atas tadi itu ada tekan pensil, lalu tinggal digeret berdasarkan ketukannya atau jumlah lama waktunya, berdasarkan videonya dan lain-lain. Nah, tadi saya coba-coba beberapa ada error yang muncul, salah satunya error seperti ini. Jadi ada session note yang mana error yang muncul adalah some input or output may have become inactive because your audio hardware device has changed. Jadi maksudnya ini apa? Jadi pada saat kita coba-coba itu jangan sering-sering atau jangan sesekali juga mencabut atau memasang headset, misalnya kalian pakai headset, karena sama seperti Pro Tools yang ada di kelas, mereka akan membaca inputan device, entah itu MIDI controller ataupun headset audio dan lain sebagainya, itu di awal sebelum membuka Pro Tools ya kan, sehingga pada awalnya sebaiknya Anda sudah tentukan kita mau pakai headset sama pakai mic, ya udah tempelkan di awal sebelum buka Pro Tools, karena takutnya nanti pada saat kalian editing dan lain-lain tiba-tiba suara kalian yang mau direkam tidak masuk. Nah ini tadi saya cerita mengenai batasan
dimana batasan projectnya untuk Pro Tools First ini hanya 3 dan otomatis tersimpan di cloud. Nah, andai